Kalau saya pengen laku dengan gereja-gereja Indonesia, karena banyak gereja Indonesia, dan mereka suka, jemaatnya suka dengan khotbah saya, pengurusnya nggak suka, pendetanya nggak suka sama saya, karena saya khotbahnya nggak. Nah, tadi ingat ya, kita lagi cerita satu tentang roh yang dari Tuhan. Ya, tadi Paulus juga berkata ada roh yang lain, Yesus yang lain, Injil yang lain. Ya, tadi dalam 2 Timotius 4 ada guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu. Orang-orang senang lagi dengerinya. Karena yang memuaskan kuping mereka. Semua yang enak memuaskan kuping mereka itu buat mereka senang. Orang tak ceritain lucu hari ini saya kejadian ya. Nah, ketiga, tadi kita harus mengerti. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, seorang imam, dia tahu kapan saatnya stop. Bukan tertuduh, bukan karena dia tertuduh atau dia mutung, atau dia, udah aku memang nggak layak. Bukan. Karena kita tahu saatnya kita stop dulu. Kita pause, break dulu. Nah, sehingga kita tidak mendapat bagian dari itu. Supaya kita jangan di bawah penghukuman itu. Karena kita mempermainkan kasih karunia. Ya, simpel ya. Nah, pertanyaannya apa yang asing itu apa? Pengajaran yang lain itu apa? Kapankah kita harus stop? Nah, ya kan? Tadi sudah dijelaskan ada Mesias palsu, ya, yang membuat mujizat palsu dan menipu daya, menyesatkan dengan mujizat palsunya itu. Namanya mujizat palsu itu kelihatannya asli, tetapi sebenarnya nggak ada mujizat itu. Kelihatannya ada mujizat, tetapi sebenarnya itu hanya sugesti, ya, dan tidak benar-benar terjadi mujizat. Kalau Anda mau, harusnya Anda membuktikan ya, menguji segala sesuatu. Orang yang diusir setannya, apakah setannya itu benar-benar pergi, atau dia benar-benar ada setannya? Ya, hati-hati. Jangan ojo dumeh, jangan mudah dumeh itu loh, jangan mudah kagum, jangan mudah ngutukin, jangan mudah mencemooh, jangan mudah mencibir, jangan mudah kagum. Uji saja. Kalau itu sudah teruji, Anda pegang. Ya, mujizat-mujizat palsu, ya, guru-guru palsu yang menyesatkan. Dan itu yang harus kita hati-hati. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya karena ada mujizat palsu, karena nabi-nabi palsu, Mesias palsu, ya, dan baunya seperti bangkai. Dan disitulah burung nasar berkerumun. Serem, saudara, serem. Nanti saya cerita ya, nanti di terakhir. Nanti diingetin ya, burung bangkai berkerumun. Ya diingatkan. Kalau saya ngajar itu, makanya saya kalau ngajar nggak suka dipotong karena saya semua deflak di sini semua ya, supaya mengalir. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Di mana ada bangkai burung nasar berkumpul. Ya kan? Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkumpul. Karena baunya busuk. Dan yang najis-najis itu orang-orang yang suka kenajisan, ya kumpulnya sama orang najis. Ayam kumpul sama ayam. Bebek sama bebek, Raja Wali ya dengan Raja Wali. Domba sama domba, serigala sama serigala. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkumpul. Burung bangkai itu berkumpul. Yang suka dengan hal-hal yang busuk, yang kenajisan itu. Ya kumpulannya ya sama itu. Dengan yang najis-najis itu. Apakah Anda bagian dari sana? Nah, ketika hidup Anda penuh dengan kenajisan, kumpulnya sama orang-orang itu nggak jauh-jauh. Anda lihat ya, Anda yang munafik yang hidup dengan kenajisan, dan Anda bisa bertahan dalam komunitas itu 10-20 tahun, dan Anda tetap hidup dalam najis, dan Anda bisa berah-ah dengan mereka. Misalnya nih, si Tono hidupnya najis, ya tiap malam eksis, tapi dia bangga, dia bisa pelayanan, dia jadi WL, jadi apa, dan tidak ada masalah dengan dia, dan dia bisa bertahan 10 tahun dengan kenajisannya itu,
Dan dia tetap bisa jadi WL, dia tetap bisa berdoa syafaat, haleluya, kurarabaso, kirarabaso, sandalawas, lama-lama basah. Saya yakin sekelilingnya juga orang yang sama, hanya bedanya satunya ke Alexis, satunya kali jodoh, makanya nggak pernah ketemu. Nanti ketemunya barang, tiba-tiba breng, ting, nah, di Malioboro. Lah, mati deh. Karena ayam kumpul sama ayam serigala sama. Pak itu nggak dari firman Tuhan. Memang nggak ada. Adanya di mana ada bangkai, di situ bangkai burung nasar itu berkerumun. Di mana ada kenajisan, disitulah orang-orang najis berkumpul. Itu sudah hukum dari Tuhan. Di mana orang-orang yang sesat, disitulah kumpulannya orang-orang sesat. Di mana orang-orang benar, disitulah kumpulannya orang-orang benar. Itu sudah auto. Kalau Anda pengen nggak benar, maka punya pergaulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan dalam sekejap mata. Itu ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat Anda terbuka matanya. Ujilah, katanya Tuhan. Ujilah, ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Wah, nantang benar saya ya. Nah, tadi saya diomongin tadi sama hamba Tuhan. Ya, ini saya agak lama ya, sorry ya. Tadi saya diomongin ada satu hamba Tuhan. Pak, kalau Bapak ngomong khotbahnya bagus, itu seluruh Eropa banyak yang suka sama Bapak. Cuma Bapak itu khotbahnya kadang-kadang saya bilang, oh ya ini nasihat saya ya Pak, kalau berkenan boleh. Oh saya dengarkan Pak, saya dengarkan nasihatnya. Tapi hati saya tahu, saya tidak cari perkenan manusia. Yang dia ngomong benar. Kalau saya pengen laku dengan gereja-gereja Indonesia, karena banyak gereja Indonesia, dan mereka suka, jemaatnya suka dengan khotbah saya, pengurusnya nggak suka. Pendetanya nggak suka sama saya. Karena saya khotbahnya nggak boleh perpuluhan ke gereja. Saya bilang, Pak, masalahnya Pak, kalau saya khotbah di gereja, nanti jemaatnya bilangnya jangan ke gereja lagi gimana Pak? Sebab saya bukan penganut gedung gereja ya Pak. Dia bilang, waduh, ya khotbahnya jangan gitu tuh Pak yang lain. Dalam hati saya, ya itulah masalahnya. Masa saya suruh ganti khotbahnya saya hanya demi supaya saya diundang khotbah? Kan tidak boleh kan. Nah, padahal apakah saya melayani untuk makan atau saya makan supaya saya bisa melayani Tuhan? Saya makan supaya bisa melayani Tuhan atau saya melayani Tuhan supaya saya bisa makan? Oh hati-hati. Dan dia baru saja ngomong begitu ke saya. Hati-hati ya Pak Paul, jangan kamu melayani buat makan. Iya Pak, saya udah iyanin. Tapi terus dirubah sama beliau. Nasihat saya ya Pak Paul, dikurangi dikit Pak Paul. Supaya orang-orang itu nanti, saya itu banyak yang mengundang kamu Pak Paul. Cuman itu tadi, jemaatnya suka, tapi ininya yang nggak suka. Dalam hati udah gue. Nah itu, nah masa saya harus, ya tapi kan itu nasihat orang tua. Saya harus dengar dong. Tetapi dilakukan apa enggak kan ya belum tentu dong. Kita tanya Tuhan juga. Apakah saya melayani untuk makan? Oh no. Saya makan untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah minta serupiah pun dari orang-orang. Bukan karena saya sombong ya. Kan saya bilang saya bukannya nggak doyan duit, bukannya nggak butuh duit, memang nggak butuh duit. Saya punya iman. Karena banyak sekali di sini yang bisa kita lakukan tanpa uang. Tetapi kalau ada orang ngasih uang, apakah saya tolak? Jangan, nggak usah, haleluya. 2 euro pun saya terima. Orang-orang itu kan kalau kita lagi ngamen, dulu saya yang itu lagi ngamen, itu pun kita terima. Tetapi ingat, Anda melayani bukan untuk makan loh. Hati-hati loh. Tapi Anda makan supaya Anda bisa melayani Tuhan lebih lagi. Itulah teologi yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Ya, haleluya. Terima dari Tuhan Yesus membuat terobosan dalam hidup Anda pada pagi hari ini. Ya, kelebihan 10 menit. Haleluya.